Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa yu'allimuna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Gang Buyut Wakinten yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Amin. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali untuk sedikit meluangkan waktu mengecas rohani kita, memberikan nutrisi kepada rohani kita yang selama sepekan kita ini berjibaku dengan kesibukan dunia. Dan tema kita kali ini adalah surga yang dirindukan. Surga yang dirindukan. Di Facebook ini ada suatu komunitas yang punya nama Islam Pancasila. Di video itu entah ini apa pendirinya, bahwa dia mengatakan tidak mau masuk surga. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan ketaatan karena tidak mau masuk surga. Ini aneh ya. Jadi dia semata-mata melakukan itu karena tulus mengharapkan ridha Allah, tidak mau masuk surga. Ya, moga-moga aja keinginan dia dikabulkan. Ya, benar-benar tidak masuk surga sungguhan. Islam Pancasila, ya Allah, ada saja. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh kita, Bapak Ibu, nyuruh supaya kita ini minta surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallaha jannah." Barang siapa yang minta surga salasa marratin, 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Atau mungkin pakai bahasa Indonesia, ya Allah aku minta surga kepadamu, ya Allah aku minta surga kepadamu, sebanyak 3 kali. Qalatil jannah, maka surga akan mengatakan, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari salasa marrat, barang siapa yang minta perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali. Qalatin nar, neraka mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungi dia dari neraka. Bapak Ibu, jadi surga itu perlu diminta. Ya memang kita beramal itu ya untuk mencari ridha Allah, iya. Tetapi tidak ada artinya kalau kita ini beramal tapi nggak ada iming-imingnya. Sama dengan Bapak Ibu ketika memenuhi undangan atau panggilan mungkin dari kecamatan, kemudian hanya datang saja
kemudian tanpa ada tujuan, kemudian ada iming-iming di situ, saya yakin Bapak Ibu nggak akan mau datang di kecamatan. Pasti ada di situ. Maka di dalam Islam juga begitu. Allah memberikan iming-iming, Allah memberikan hadiah dalam rangka untuk supaya orang ini, hamba ini semangat dalam beramal. Semangat dalam beramal. Diimingi surga, diimingi pahala, dijanjikan dengan berbagai macam ganjaran dan seterusnya. Salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan janjinya iming-iming kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa beramal soleh, itu diberikan janji surga. Cuma sayang, ya karena memang surga itu nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak nampak. Jadi orang itu masih setengah hati, males lah gitu ya, bahasa kita itu. Alah, nggak ketok, barang nggak kelihatan. Sehingga kemudian mereka berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki rumah di dunia, ya. Sampai direwangi hutang gitu ya. Ya padahal ukurannya cuma 6x10 atau 5x12. Tapi itu direwangi hutang Bapak Ibu semua, hanya untuk mendapatkan rumah di dunia. Setelah dapat rumah satu, meskipun ukurannya 60 meter luas tanahnya, itu kurang. Masih cari rumah lagi, nambah satu lagi. Ya dengan ukuran yang sama. Nanti setelah dapat 2 rumah, nambah lagi. Bahkan ada sebagian orang itu di satu kota itu bisa sampai punya rumah 5. Allahu Akbar. Ini untuk siapa? Ya. Bahkan kami punya teman Bapak Ibu, ya, asetnya luar biasa. Rumah peninggalan orang tua, rumahnya sendiri, kemudian masih beli rumah lagi. Ini yang terbaru, ya, dia beli rumah lagi. Buat siapa Pak? Kok banyak sekali beli rumah? Ya enggak ada, untuk celengan katanya. Untuk aset, iya benar. Ya untuk celengan, untuk aset. Iya salah. Ya. Ini Bapak Ibu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa punya rumah di dunia sebanyak-banyaknya. Bahkan orang pun nggak cukup nih, hanya punya rumah yang lebarnya 10 meter, nggak cukup. Pengen yang luas rumahnya, iso ingu PT, gitu kan, bisa berkebun di situ, atau mungkin dipakai usaha di situ. Pengen rumah yang luas. Bahkan interior rumah pun nggak pengen asal-asalan. Lantai udah keramik, bagus itu kan, kurang nggak? Diganti granit. Pengen yang lebih keren lagi. Setelah dipasang granit masih kurang, ya, diganti dengan marmer. Ya, luar biasa. Bahkan dindingnya pun nggak cukup dengan tembok plesteran itu betul cukup, ya. Dipasang keramik, ya kan? Udah dipasang keramik, saya kurang menarik, kurang bagus, kurang keren, diganti lagi, diteteli keramiknya, diganti. Ya. Itu rumah di dunia Bapak Ibu. Ya. Bagaimana manusia itu berupaya semaksimal mungkin untuk punya rumah di dunia, seluas-luasnya dan sebagus-bagusnya. Padahal kata Nabi, gimana kata Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqul abdu mali mali. Seorang hamba itu mengatakan, hartaku hartaku, ya. Uangku uangku, rumahku rumahku, sawahku sawahku. Begitu kata seorang hamba. Innamalahu min malihi salasun. Padahal hartanya itu cuma 3, kata Nabi, ya. Padahal harta seorang manusia itu cuma 3, kata Nabi. Ma'akala fa'afna. Yang pertama, apa yang dia makan kemudian akan sirna. Itu harta kita pertama. Jadi napa sing Bapak Ibu dahar, jajan, nasi, minuman,
itulah harta kita. Tapi akan sirna. Ya paling udah masuk perut, digiling sama usus, selesainya nanti isi septic tank. Gitu kan? Ya, berarti harta kita itu apa yang ada di dalam septic tank itu harta kita, Bu. Bapak Ibu semua. Ya. Semakin penuh septic tank kita, ya maka semakin banyak pula harta kita di situ. Kemudian yang kedua, aula bisa fa'abla. Apa yang kita pakai, mulai dari baju, tas, sepatu, apalagi kendaraan, arloji dan sebagainya, apa yang kita pakai fa'abla. Tapi nanti juga usang. Baju nak pun kecilian udah kayak no adike. Ya, kalau udah suwe nih, jadi serbet, gitu kan? Jadi pel, lap, apalagi kemudian sepeda motor, kendaraan ketika udah usang, ya mungkin dijual, ya, atau mungkin jadi barang rongsokan di rumah. Itu apa yang kita pakai? Harta kita yang kedua. Kemudian al-aqta faktana, harta kita yang ketiga, apa yang kita berikan, ya, apa yang kita berikan, kemudian itulah sebenarnya harta yang kita kumpulkan, kata Nabi. Wa ma siwa dzalika, adapun yang selain itu, selain apa yang kita makan, selain apa yang kita pakai, selain apa yang kita berikan, fahuwa zahibun, maka itu akan pergi. Sawah pergi, ya kan? Kendaraan juga akan pergi. Rumah yang tadi kita bangun dengan marmer, kemudian kita perluas ke belakang atau perluas ke samping, itu semuanya akan pergi. Wa tarikuhu linnas, kemudian dia tinggalkan untuk manusia. Ya. Jadi kalau udah meninggal, kira-kira rumahnya jadi milik siapa? Miliknya anak. Anak nanti rebutan, ya kan? Rebutan. Rumah dijual. Kita sering tuh ya lihat rumah dijual. Ternyata penghuninya memang sudah meninggal. Anaknya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Ya. Akhirnya rumah itu dijual karena orang tuanya sudah gak ada. Itu jadi milik siapa? Jadi miliknya anak. Anak pun kemudian rebutan. Ya. Atau mungkin anak masih ada di situ, tapi istrinya kawin lagi. Ya. Istrinya kawin lagi, suami barunya tinggal di situ. Berarti jenengan itu membangunkan rumah untuk suami yang baru. Coba, bisa gak kayak gitu, Pak? Mungkin terjadi. Ya. Itu rumah kita, Pak. Rumah kita yang di dunia, yang sudah kita berupaya sampai dipasang dengan marmer, interiornya dibikin secantik mungkin, nyata buat orang lain. Saya punya tetangga istri tapi ya, itu kerja begitu semangat, siang malam bangun rumah, Pak, untuk punya rumah, Bu. Begitu rumahnya sudah jadi, sudah bagus, meninggal orangnya. Jadi orang ini tidak sempat menikmati rumah yang dia bangun, rumah yang dia usahakan, nggak sempat. Jadi begitu rumah jadi, nggak sempat menikmati, Bapak Ibu, meninggal orangnya. Allahu Akbar. Ada kayak begini kan? Ada. Tuh coba bayangkan. Itu rumah di dunia. Padahal rumah di surga, yang itu tempat mudiknya kita, ya. Mudik yang abadi, Bu. Ya. Kalau kita mudik di kampung halaman sebentar, ya. Paling cuma setahun sekali, tiap Idul Fitri selesai ya pulang lagi, ya. Balik ke tempat kerja. Tapi kalau mudik di surga, ini mudik selamanya. Ini rumah abadi kita. Ya. Yang banyak orang-orang itu tidak berusaha untuk membangun rumahnya di surga. Ya. Ya amalnya ya sepertinya saja, tidak bangun rumah di surga. Padahal andaikan manusia itu memiliki rumah seluas permukaan bumi, ya, berapa sih luas permukaan bumi? Kalau menurut Wikipedia, luas permukaan bumi itu 510.072.000 km persegi. Itu luas permukaan bumi, Bapak Ibu.
Ya. Andaikan jenengan punya rumah seluas permukaan bumi, itu kelasnya sultan aja nggak sampai segini Pak luasnya Pak. Ya. Sultan-sultan di dunia itu rumahnya nggak seluas ini. Ya. Sultan Saudi, Sultan Dubai nggak sampai segini. Ini luas permukaan bumi. Ya, segitu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia punya rumah di surga? Berapa luasnya kira-kira orang yang punya rumah di surga? Penduduk surga yang paling rendah kaflingnya, yang rumahnya di surga itu paling murah harganya, mari kita simak. Berapa sih luasnya penghuni surga yang paling murah kaflingannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la a'lamu akhiru ahli nari khurujan minha. Sungguh aku ini tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhulan, dan orang yang paling terakhir masuk surga. Ini yang paling rendah. Jadi terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nar, seseorang yang keluar dari api neraka, kabuan, dalam keadaan merangkak, merayap. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, izhab wadkhulil jannah, pergi, kamu masuk surga. Maka orang ini kemudian pergi, Bapak Ibu, masuk surga. Kemudian orang ini mengatakan fayukhayyalu ilaihi annahu mal'a. Kemudian dalam bayangan orang ini seakan-akan surga ini udah penuh, nggak uman kaplingan. Aduh, kok kayaknya surga ini udah penuh ya. Fayarji'u fayaqulu, kemudian dia kembali menghadap Allah lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku mendapatkan surga itu kok udah penuh ya. Gitu kata orang ini. Maka Allah kemudian mengatakan, izhab wadkhulil jannah, pergi, kamu masuk surga. Balik lagi Bapak Ibu. Begitu dia balik lagi, terbayang di pikirannya surga itu udah penuh. Dan setelah dilihat memang udah penuh. Maka dia kembali. Begitu sampai 3 kali, ya, dia bolak-balik karena mendapatkan surga itu telah penuh. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, fadkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga, fa innalaka mislad dunya wa asyrata amsaliha. Masuk kamu ke dalam surga, kamu akan memiliki dunia kemudian 10 kalinya dunia. Tuh, ya. Jadi dia punya rumah di dunia seluas dunia, masih ditambah dengan 10 kali lipatnya dunia. Ya, berarti 510 juta 72.000 kilometer persegi kalikan 10. Tuh, itu kaplingnya penduduk surga yang paling murah. Ini kok segitu. Nah, kita ini mau mempertaruhkan rumah di dunia yang hanya sekedar beberapa meter aja dibandingkan dengan rumah yang ada di surga yang panjangnya, luasnya ratusan juta kilometer, masih ditambah lagi dengan 10 kali lipat, ya. Nah, maka sungguh sangat merugi. Ya bukan berarti nggak boleh nih. Oh kalau gitu nggak boleh Ustaz, haram ya? Ya enggak, boleh. Silakan punya rumah yang luas, ya. Dilebarkan rumahnya, dibaguskan rumahnya, nggak ada larangan, boleh-boleh saja. Cuma jangan sampai kita ini hanya semangat saja membaguskan rumah di dunia, meluaskan rumah di dunia, tapi lupa untuk bangun rumah di surga. Kita lupa. Nah, naudzubillah. Itu gambaran tentang luasnya surga. Apalagi yang di atas itu Bapak Ibu. Ya. Wa arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kalau bumi tadi udah kita tahu, langit luasnya berapa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itulah luasnya surga, Pak. Maka bagaimana di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, sampai kemudian kita masuk di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Berapa luas itu surga Firdaus, ya.
Maka kita disuruh minta sama Nabi, kalau kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena itu merupakan tingkatan surga yang paling tinggi. Enggak apa-apa. Ya. Meskipun amal kita, Bapak Ibu, mungkin enggak bisa mencapai surga Firdaus, tapi boleh minta. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausil a'la. Ya Allah, aku minta surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Disuruh Nabi kita minta surga Firdaus. Ya. Nah, kemudian setelah kita punya rumah di surga, maka tentu di surga ada pintu. Ya. Atau sebelum kita masuk ke pintu, maka kita lihat dulu lah bangunan yang ada di surga. Terbuat dari apa ya bangunan surga itu? Rumah kita besok ini apa dari bata, apa dari semen? Ada nggak kira-kira gampingnya, kapurnya, atau mungkin batunya bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang sifat fisik bangunan di surga. Labinatu zahabin walabinatu fiddatin. Di surga itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Pun bayang nosek pun batanya dari emas. Kalau kita lihat emas batangan, Pak, segitu ya emas batangan. Ini botonya itu dari emas dan dari perak rumah kita besok. Wa milatuhal miskul asfar. Kemudian semennya itu dari minyak kasturi yang harum. Ini semen. Kemudian wahasba'uhal lu'lu'u wal yaqutu. Kemudian kerikilnya buat ngecor itu terbuat dari permata dan berlian. Allahu Akbar. Ya. Botolnya teko emas, semennya dari minyak kasturi, kemudian kerikilnya dari permata dan berlian. Ini kerikilnya. Wa turabuha za'faron. Kemudian tanahnya terbuat dari za'faron. Ya. Kalau za'faron kita di dunia kan parfum ya, yang apa? Senyong-nyong itu ya katanya gitu. Ya. Itu pasirnya, Pak, tanahnya dari za'faron. Man yadkhuluha yan'amu. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah itu, maka dia mendapatkan kenikmatan. Allahu Akbar. Bangunannya emas, ya, pasirnya, tanahnya, semennya. Oh, ya apa kalau sampai dilihat, Pak? Lihat aja udah senang kita, ya. Apalagi sampai masuk di dalamnya. Luar biasa. Wala yab'asu. Kemudian dia tidak akan pernah merasakan keletihan di situ. Wa yakhludu wa la yamutu. Dia akan kekal di rumah itu dan tidak pernah mati. La tabla thiyabuhu. Pakaiannya tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu. Dan kemudian masa mudanya juga tidak akan pernah luntur. Itu bangunannya. Ya. Besok rumah kita di surga itu kayak begitu, Pak, sifatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi kita besok di surga? Apa tetap kayak begini? Yang kurus ya tetap kurus, yang gendut tetap gendut, yang jangkung tetap jangkung, yang pendek tetap pendek, yang celeng tetap celeng. Apa begitu? Ya, nah, mari kita simak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannah jurdan murdan bidon ji'adan. Penduduk surga itu masuk surga dalam keadaan muda. Jadi sing wut kewut nih sobun, Pak. Tidak ada penduduk surga yang wut kewut, itu tidak ada. Muda semua usianya. Kemudian putih bersih dengan bercelak. Skin kan bukan payu, Bu, ing surga, Bu. Ya. Karena udah putih semua penduduk surga.
mukahhalina abna'a salasin wa salasina, usia mereka itu 33 tahun. 33 tahun itu usia penduduk surga. Usia 33 itu kenapa saya nggak harus 33? Kok nggak 25 aja gitu ya? Atau mungkin usia yang 40 lah, usia matangnya usia. Kenapa dipilih 33? Nah, Bapak udah jawab tuh. 33 itu usia yang paling green-greennya. Ya, ibu-ibu juga begitu. Dulu ketika masih usia 33 kan masih kencang-kencangnya itu kan. Bapak juga begitu, usia 33 kencang-kencangnya orang. Ya. Semuanya sudah kencang sembarangi. Ya. Kemudian ala khalqi Adam. Kemudian bentuk mereka itu seperti Nabi Adam. Ya. Bukan sekarang ini, tapi seperti Nabi Adam. Situ naziroan, di mana tingginya itu 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira Bu, itu setinggi pohon kelapa. Setinggi pohon kelapa. Berapa? 30 meter ya? Ya, 30 mungkin 30 meteran atau mungkin lebih. Itu tingginya kita besok. Enggak ada. Dan mereka semua penduduk surga itu semua rata-rata badannya ideal semua. Tingginya sama, kemudian besarnya juga sama. Enggak ada yang bervariasi Bapak Ibu, enggak ada, sama semua. Usianya juga sama semua 33. Sama semua 33. Akhrajahu Muslim. Nah, itu sifat fisik penduduk surga. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga ini orang yang wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Tsummal ladzina yalunahum ala asyaddi kaukabin. Kemudian setelahnya bagaikan bintang yang ada di atas langit. Nah, itu akan mereka dalam keadaan bersinar. Ya. La yabuluna, mereka itu enggak kencing. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya kebelet pipis, enggak ada. Nih. Aduh, aku kakean mimi jukemeh. Enggak ada, penduduk surga jukemeh itu enggak ada. Ya. La yabulun, mereka enggak kencing. Ya. Wala yataghawatuna, mereka pun juga tidak berak. Mangan apa mangan kikil, daging paus, gulai, pecel, lawon. Aku makmul stabur dengan kena aju atai. Enggak ada, Pak. Nggih. Sekenyang apapun kita makan enggak akan pernah bisa berak. Wala yatfiluna. Kemudian mereka pun juga tidak buang ingus. Jadi meler, pilek, hawanya dingin, flu, nggak ada Pak buang ingus. Ya. Wala yamtakhituna, mereka pun juga tidak meludah. Penduduk surga nggak meludah. Ya. Amsyatuhum az-zahab, sisir mereka terbuat dari emas. Ya apa Bu? Sisir itu loh, surian, saking emas sisirnya. Warushkuhum al-misku, kemudian keringat yang keluar dari tubuhnya itu adalah bau minyak kasturi. Nah, kalau penasaran kayak apa sih minyak kasturi itu ya? Nah, coba nanti di Probolinggo belanja Bu parfum minyak kasturi, sak botol kecil. Itulah baunya keringat kita. Ya Allah, nggak ada di sana musim BB Harum Sari, Tawas, nggak musim Pak. Nggak perlu pakai itu, ya. Karena keringat kita yang keluar itu adalah baunya minyak kasturi. Nggak ada suami nanti apa, Mama, nanti mampu nih kalau sampean. Nggak ada, Pak. Istri juga begitu, mencium keringatnya suaminya, nggak ada yang bau basin, nggak ada. Semuanya minyak kasturi semua rasanya. Allahu Akbar. Ya. Wa majamiruhumul uluwah al-unjuju udat tibi. Kemudian sanggulnya, nah, sanggulnya ibu-ibu yang senang suka pakai sanggul itu terbuat dari kayu gaharu.
terbuat dari kayu gaharu. Ya tentu tidak sama gaharu yang ada di dunia dengan gaharu yang ada di surga. Cuma namanya aja yang sama. Wa azwajuhumul hurul in. Nah, kemudian istri-istri mereka itu adalah wanita-wanita cantik yang bermata jelita. Nanti kita bahas kenapa sih kok istri gitu ya, kok bukan suami-suami mereka, kenapa bukan begitu ya, nanti akan kita pelajari. Nah, ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam, mereka semuanya diciptakan dalam bentuk satu orang, yaitu Nabi Adam. Situ nantiro'an fis sama, di mana tinggi mereka itu 60 hasta menjulang ke langit ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sifat ataupun kondisi fisik para penduduk surga itu seperti itu. Allahu Akbar ya. Nah, kemudian kita pun mulai masuk ya ke dalam surga ya. Nah, tentu kalau masuk itu kan harus ada pintu nggih. Harus ada pintu. Di surga pun juga ada pintu. Gimana sih pintu-pintu surga? Ada berapa jumlahnya pintu surga? Nabi SAW menceritakan, menggambarkan tentang pintu-pintu surga. Dia mengatakan fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Fiha babun yusammar royan. Di pintu itu ada 1 pintu yang diberi nama Royan. La yadkhulu illa shaimun. Yang mana pintu itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian dalam riwayatnya lain Nabi SAW mengatakan, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya' fi sabilillah. Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, du'iya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini merupakan hasil kebaikanmu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia itu ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini pintu yang pertama. Pintu yang pertama, pintu sholat. Ini dimasuki oleh orang-orang yang ahli sholat. Sholat 5 waktu, rajin. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah, apalagi tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah lail, sholat sunnah setelah wudhu. Itu ahli sholat namanya. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, enggak. Tapi sholat-sholat sunnah juga tidak pernah ditinggalkan. Maka dia dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Ini pintu yang kedua, namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah. Barang siapa yang dia itu ahli sedekah, du'iya min babi shadaqah. Dia pun akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka pintu yang ketiga, pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, du'iya min babi siyam. Dia akan dipanggil dari pintu puasa, babur royan, pintu royan. Maksudnya ahli puasa ini bukan hanya Ramadan ya Bapak Ibu, tapi puasa-puasa sunnah juga dikerjakan. Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid, Asyura, ya, kemudian Arafah dan seterusnya. Semua puasa-puasa sunnah dia lakukan. Maka dia akan dipanggil dari pintu puasa. Nah, ini 4 pintu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Sedangkan 4 lainnya, pintu 4 yang lainnya itu para ulama berbeda pendapat.
Pintu yang kelima, ya, pintu yang kelima, sebagian ulama mengatakan ada pintu kazimil ghoidho, yaitu pintu yang menahan amarah. Jadi orang yang suka ngamuan, ya, emosian orangnya meledak-ledak, tapi bisa dia tahan. Ditahan sehingga tidak sampai emosi, nggak sampai marah, maka besok dia dipanggil dari pintu menahan amarah. Bukan sabar. Nah, sabarlah, boleh dikatakan pintu sabar. Ya. Kemudian yang keenam, babul aiman, pintu kanan. Ya. Pintu kanan. Ini dimasuki oleh orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Ini sudah kita pelajari yang dulu ya, tentang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka yang tidak minta diruqyah, ya, kemudian tidak minta kai, ya, kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil dari babul aiman. Ya, pintu ini. Kemudian pintu yang ketujuh namanya babur rodin, pintu ridho. Ini dimasuki oleh orang-orang yang ridho kepada takdir Allah Ta'ala. Bapak Ibu ridho, tidak jengkel, tidak marah dengan takdir Allah, maka pintu ridho ini besok akan memanggil kita. Kemudian yang kedelapan, pintu taubat. Ini memanggil orang-orang yang suka bertaubat, taubatan nasuha di dunia, besok dipanggil dari pintu taubat. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan yang 4 sisanya itu babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Ada yang mengatakan ada pintu berbakti sama orang tua. Sebagaimana kata Nabi, ya, orang tua itu ausatu babil jannah, pintunya surga yang letaknya paling tengah. Pintu berbakti sama orang tua. Kemudian pintu yang ke-6, babul haji, pintu haji. Ini sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ini memanggil orang-orang yang hajinya mabrur, itu dipanggil dari pintu haji. Kemudian yang ke-7, babul zikri, pintu zikir. Ini orang-orang yang di dunia suka sekali dia berzikir, ya. Dikala duduk, berbaring, berjalan, dia nggak pernah berhenti berzikir. Maka besok pintu zikir ini memanggil dia. Kemudian yang 8, yang terakhir, babul ilmi, pintu ilmu. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat, ya. Nah itu Bapak Ibu, beberapa nama-nama pintu yang disepakati oleh para ulama dan kemudian mereka berbeda pendapat. Nah, kira-kira ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu? Pintu sholat manggil, pintu jihad manggil, pintu sodakoh manggil, pintu berbakti sama orang tua manggil, pintu zikir, semua 8 pintu itu manggil dia. Apa ada besok di sana? Ada di zaman itu. Yang pertama, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang akan dipanggil dari semua pintu. Semua 8 pintu memanggil dia. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin. Ya Rasul, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Fal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maka Nabi menjawab, na'am, iya ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau salah satu di antara mereka. Allahu Akbar, ya. Ini orang yang dipanggil dari semua pintu. Kemudian yang kedua, orang yang dipanggil
dari semua 8 pintu. Siapa mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu an, man qala, barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah, bahwasanya Isa adalah hamba Allah, wa ibnu ummatihi, kemudian utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kemudian kalimat Allah diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wa annal jannata haqqun, bahwasanya surga adalah benar, wa annan nara haqqun, bahwa neraka itu adalah benar, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyah. Ya Allah, ya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu. Ya Allah, ya. Berarti apa, Pak? Berarti ini orang-orang yang ahli tauhid, ya. Tauhidnya bersih dari syirik, akidahnya pun juga lurus, tidak terkontaminasi dengan paham liberal, paham kapitalis, paham sekuler dan seterusnya, maka dia besok masuk surga dipanggil dari 8 pintu. Ini penting tauhid itu, Bapak Ibu, ya. Makanya jangan sampai naudzubillah, ya, kita berusaha semaksimal mungkin sampai tutup usia jadi ahli tauhid. Amin. Tapi enggak gampang, Pak Ibu, ya, enggak gampang. Kataannya gampang, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Koyoke gampang, dihafalno kena, ya. Tapi prakteknya nggih wangel, ya. Kok bisa sulit, kenapa? Tatkala kita ini dihadapkan dengan kondisi yang ekstrim, contohnya sakit, gerah, ya. Orang kalau sehat-sehat begini, ya, ekonominya enak, lancar, ya, badan sehat, keluarga juga adem ayem, tentrem, niku gampang, Pak. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang ekstrim, ekonomi sulit, awak loro-loron, ya, berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh, ya. Utek gak kira-kira kepala? Utek, Pak. Kemudian datang tawaran dari teman kita, ya, jaluk tombo, minta obat. Kemudian teman kita mengusulkan, ya aku duwe konco, ya, aku duwe wong, gelem sampean tak jak mrono, ya kan? Ya, karena jenenge pengin sembuh, Pak nggih. Ya wis nurut, ya wis pokoknya sing penting aku waras. Maka dibawalah kita ini sama teman kita, ya. Ternyata di sana, ya, bukan pengobatan yang bisa dinalar dengan akal atau pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, enggak. Penyakit kita ini dipindahkan ke telur. Nah, jadi dipakai mantra-mantra khusus, ya, penyakitnya itu dipindah ke telur, atau kemudian penyakitnya itu dipindah ke binatang, ya. Plus dengan syaratnya, ya. Anak siapa sampai nanti pulang dulu, ya, ke sini bawa itu, ya, bawa telur ayam kampung. Setelah gitu telurnya itu tidak boleh telur sembarangan, ada cirinya khusus. Nanti telurnya bentuknya begini, ya, warnanya begini. Terus membawa kembang 7 rupa. Coba, Pak, ya. Jadi pengen waras, cari itu telur kayak begitu. Tanya-tanya tetangga, tanya-tanya orang, telur ayam kampung yang seperti itu. Kemudian membawa 7 kembang itu 7 rupa. Selesai jadi. Nah, akhirnya apa? Maka kita pun jatuh ke dalam perbuatan syirik. Nggak terasa, gitu kan? Nggak terasa, sulit kan prakteknya. Nah, makanya Nabi SAW itu mengajarkan kita doa, ya. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa mensyirikan, mempersekutukan engkau sedangkan aku ini mengetahui. Wa astaghfiruka min an usyrika bika wa ana la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu dari dosa mempersekutukanmu dengan sesuatu sedangkan aku tidak mengetahui. Ini doanya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Saking apa? Saking takutnya Kanjeng Nabi itu dengan kesyirikan. Ya. Maka orang-orang ahli tauhid mereka masuk surga dipanggil dari 8 pintu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah wanita. Nah, bapak-bapak tak melo, tak kebagian. Siapakah wanita yang dipanggil masuk surga dari 8 pintu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sholatil mar'atu khumsaha." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Gampang ya. Jadi kalau ibu-ibu rajin cakang sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Gampang nih ya. Gampang. Ibu-ibu puasa semua di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Ini sudah angel. Yang ketiga, kemudian menjaga kemaluannya. Ini sudah angel nih. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya, kita mendapatkan wanita-wanita zaman sekarang itu kemaluannya itu diobral. Ya, mungkin karena ekonomi atau mungkin karena faktor lain yang sebagainya, tidak gampang. Kemudian yang keempat, tambah angel. Wa ata'at zaujaha. Kemudian mentaati suaminya. Ini ku angel nih. Paling angel. Kalau ibu-ibu disuruh milih, Bu, sampai kalau disuruh sholat sama puasa dengan disuruh taat sama suami, lebih pilih mana? Ibu-ibu pilih 1 dan 2. Wis mending aku tak sholat aja wis Ustaz, ambil poso aja wis. Nek taat suaminya, aduh, gak mampu aku tak terus terang. Ya betul, ya. Nah ini, makanya kenapa perempuan itu, ya, masuk surganya itu ya gampang-gampang angel. Gini ibu, ya. Ya. Kalau ibu-ibu punya suami yang ganteng, masih bisa. Ya, masih bisa taat sama suami. Masih bisa. Atau ibu-ibu punya suami yang ekonominya mapan. Bisa taat sama suami. Bisa. Ya. Atau ibu-ibu punya suami yang baik, yang soleh, masih tak genteng, tak napa-napa pon, masih tak sogi, tak napa. Pokoknya api, soleh, insya Allah ibu bisa taat. Tapi mun tepak sing apes, ya, di lakeh genteng tak genteng, nah sogi tak sogi, abuna tak soleh, entoan, udah remen, ya. Kira-kira bisa ibu-ibu taat sama suami kayak begini? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Walah mas sampai ini, ya Allah ya, sulit Bu, ya. Ya padahal tidak semua wanita kan nanti punya suami yang ganteng, punya suami yang mapan, punya suami yang soleh, kan nggak semua, ya. Nah kalau itu sih ya alhamdulillah lah, rezeki dari Allah. Mau tepak sing apes ini, nggak remah bagi ibu-ibu. Ya. Nah ujiannya ibu-ibu tuh. Ya, nah makanya kalau ibu-ibu punya suami kayak begitu ini lebih berat. Kalau yang pertama tadi punya suami ganteng masih nggak seberapa, masih bisa taat sama suami. Ya. Punya suami yang kedua ekonominya mapan masih tak ganteng, masih bisa taat sama suami. Ya. Tapi mentepak sih ini, ya, sulit, ya, sulit sekali. Faqilalaha, maka balasannya dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga, min ai abwabil jannati syi'ti, wis dari pintu mana saja kamu pilih dah. Duh, ibu mau masuk dari pintu sholat, fadol, masuk dari pintu sholat. Mau masuk lewat pintu zikir, silakan masuk lewat pintu zikir. Semua pintu terbuka untuk ibu-ibu. Cuma syaratnya gampang 4 niku. Sholat 5 waktu,
puasa Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati suami. Niku, ya. Maka semua pintu-pintu akan memanggil ibu-ibu semua. Nah. Kemudian yang berikutnya, kita besok kalau di surga pakai baju apa enggak Ustaz? Pakai lah, ya. Masa enggak pakai baju, ya kan? Nah, kira-kira pakaian penduduk surga kita besok nanti itu seperti apa? Ya. Warnanya apa? Kemudian cirinya apa? Pakaian penduduk surga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insan ayat 21. Aliyahum siyabun sundusin khudru wa istabraq. Mereka itu memakai pakaian sutra yang halus, yang berwarna hijau lagi tebal. Ya. Jadi besok pakaian-pakaian penduduk surga niku semuanya terbuat dari sutra yang halus, sutra yang tebal, kemudian warnanya hijau. Allahu Akbar, ya. Sutra hijau. Tidak ada yang dari katun, kain Arab, nggak ada. Semuanya sutra semua. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian gelas-gelas mereka atau gelang-gelang mereka terbuat dari perak. Dan Allah memberikan mereka minuman yang bersih. Para ulama menjelaskan mengapa sih kok dipilih warna hijau, kok bukan warna hitam aja kayak yang sekarang ini ibu-ibu pakai, sebagian pakai warna hitam, kok warna hijau. Para ulama menjelaskan bahwa warna hijau itu adalah warna yang mengenakkan pandangan. Kayaknya ada yang pakai warna hijau ini. Masya Allah, ya. Warna hijau itu adalah warna yang mengenakkan pandangan dan selalu nampak indah. Ini warna hijau, ya. Dan itu pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, pakai baju warnanya hijau. Ya, entah hijau apa, hijau botol atau hijau pupus atau hijau apa, ya, yang penting warnanya hijau. Ini kata para ulama mengapa penduduk surga itu warna pakaiannya hijau, karena memang warna hijau itu warna yang mengenakkan pandangan mata, nah, dan selalu nampak indah. Masya Allah. Itu pakaian penduduk surga. Kemudian makanan dan minuman penduduk surga apa kira-kira? Apa di sana ada tempe tahu, ya? Apa ada juga pecel di surga? Apa ada nasi jagung, ya, nasi buuk di surga? Ya, maka jawabannya adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Ya, makanan dan minuman penduduk surga. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Ya, saya ulangi, di surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Wa talazzul a'yunu, dan kemudian sedap dipandang mata. Wa antum fiha khalidun, kalian kekal di dalamnya. Kemudian surat Al-Waqiah ayat 20-21. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun, mereka itu mendapatkan buah-buahan apa yang mereka pilih. Wa lahmi thayrim mimma yashtahun, dan dari daging burung apa yang mereka inginkan. Ini. Berarti di surga itu, Bapak Ibu, semua jenis makanan, semua jenis minuman itu ada. Misalnya, ibu-ibu di dunia nggak pernah makan daging ikan paus, ya, ternyata di surga kok kepingin, ya Allah, aku kok kepingin ya makan daging ikan paus. Ada. Kemudian ibu-ibu udah bosen nih makan daging kambing, daging unta, daging gajah, ya kan? Oh, ada daging gajah.
ternyata kangen masakan Indonesia. Ya. Mak tero masakan Indonesia, tero pecel kok. Ya Allah, saya kok pengen pecel. Ada bukan sih pecel? Ada. Wa fiha ma tashtahil anfus. Apa yang diinginkan oleh hati semuanya ada di situ. Nasi pecel, rawon. Kok pengen sego jagung enak ya? Adem-adem ini iki ambek bojo, ambek anak. Kok pengen sego jagung? Ada enggak nasi jagung di surga? Ada. Wa fiha ma tashtahil anfus. Apa yang diinginkan oleh hati semuanya ada di situ. Berarti di surga itu tidak terbatas makanannya dan minumannya. Apapun yang tersedia di dunia maka ada juga di surga. Ya. Mungkin ibu-ibu dulu waktu haji ya atau umroh kan bosen ya makan daging terus di sana, daging telur. Kadang pengen tempe, ya kan? Duh, kok pengen tempe ya, kangen be tempe. Ning Saudi nggak ketemu sama tempe, ya, nggak ketemu. Ya, kita nyari kemana-mana nggak ketemu bu, tempe goreng itu nggak ada. Ya. Maka di surga ketika ibu-ibu menginginkan tempe goreng itu ada, dan ibu-ibu tidak usah harus ribet masak, ngoncek bawang, ngulek tumbar, diulek dhisik bawangnya terus kemudian digoreng, enggak. Itu sudah tersedia dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan dan minuman penduduk surga. Nah, kemudian kamar. Di surga ada kamar? Iya, di surga ada kamar. Bagaimana kamar-kamarnya penduduk surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha, di mana sisi luarnya bisa dilihat dari dalam. Wa butunuha min zuhuriha, kemudian sisi dalamnya bisa dilihat dari luar. Tembus panjang ya. Kamar-kamar surga itu tembus panjang. Dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, untuk siapa ya Rasulullah kamar-kamar itu? Maka Nabi menjawab, liman atobal kalam, itu untuk orang yang berkata baik. Ya. Besok kamar-kamar itu dihuni oleh orang-orang yang suka berkata baik. Wa'ud amat ta'am, kemudian orang yang suka memberikan makan orang lain. Wa ada masyam, orang yang membiasakan puasa. Wa shalla billaili wan nasu niyam, kemudian dia juga suka sholat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Ya. Jadi itu kamar-kamar yang bisa tembus panjang itu akan dihuni oleh orang-orang yang suka berkata baik, memberi makan orang lain, membiasakan puasa, kemudian sholat malam ketika manusia tidur. Nah, itu kamar-kamar yang ada di surga. Nah, kemudian apakah di surga itu ada istri atau ada suami? Jawabannya ada. Lalu bagaimana ketika di dunia mereka itu nggak punya suami atau nggak punya istri? Ntar di surga bagaimana suaminya? Bagaimana istrinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam Al-Quranul Karim surat At-Tur ayat 20. Muttaqiina ala sururim masfufah, mereka itu bersandar, ya, penduduk surga, di atas dipan-dipan yang berderet. Ya, jadi penduduk surga itu mereka bersandar di atas dipan-dipan yang berderet. Wa zawwajnahum bihurin in, kemudian kami nikahkan mereka dengan wanita-wanita cantik yang bermata jeli, yang bermata jelita. Jadi besok penduduk surga itu mereka bakal dinikahkan dengan para wanita-wanita cantik yang bermata jelita. Apa wanita bermata jelita coba ya? Bapak-bapak yang tahu nih.
napa nggih, blolok-blolok mungkin ya, matanya hitam ya, blolok-blolok, mungkin seperti itu gambarannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan tentang wanita-wanita cantik yang ada di surga dan dinikahkan dengan para penduduk surga. Nabi mengatakan, walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap penduduk surga itu punya 2 istri. Pak, penduduk surga itu punya 2 istri. Dan dengan di surga nanti istrinya nggak 1, Pak. Minimal 2. Minimal 2. Bu, ojo cemburu dhisik lo ya. Jangan cemburu dulu. Ya, nanti akan kita jelaskan apa kok penduduk surga itu kok istrinya banyak, bukan 1. Ya. Setiap penduduk surga mereka itu punya 2 istri. Yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Allahu Akbar. Sumsum tulangnya ya, itu bisa dilihat dari balik dagingnya. Allahu Akbar. Sumsum tulang, Pak. Jadi sumsumnya tulang, oda tulang, di dalamnya kan ada sumsum ya. Nah, itu bisa dilihat dari balik daging. Dilihat dari luar, bisa kelihatan sumsumnya. Kenapa? Karena saking cantiknya dan saking putihnya wanita ini sampai sumsumnya kelihatan. Allahu Akbar. Ya. Kulit sumsumnya aja kayak begitu, Pak. Lah kulitnya kayak apa, Pak? Ya kan? Putihnya kayak apa? Kemudian Nabi melanjutkan, la ikhtilafa bainahum. Tidak ada pertengkaran di surga. Enggak ada. Ibu-ibu nanti enggak ada rasa cemburu dengan para istri yang lain, enggak ada. Pertengkaran di sana, jambak-jambaan, enggak ada jambak-jambaan sana. Oh, iki bojoku gak iso iki dijambak, ya, banting-bantingan enggak ada kata Nabi. La ikhtilafa bainahum. Ya. Wala tabaghudun. Kemudian tidak ada kebencian di sana. Saling membenci enggak ada. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka semuanya adalah satu. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya. Mereka senantiasa bertasbih pada pagi dan petang. Nah, jadi ini. Kemudian sifat wanita cantik ini kata Nabi, andaikan wanita bidadari yang ada di surga mereka itu diturunkan di dunia, maka niscaya dunia itu dalam keadaan terang benderang. Jadi kalau leces ini bahasa Indonesia ini mati listrik, ya, sehingga gelap gulita. Kemudian tiba-tiba Allah turunkan 1 bidadari saja di dunia, maka seluruh dunia terang benderang. Aku, ya napa, ya, kayak begitu ya gambarannya bidadari. Iya. Nah, mungkin ibu-ibu juga, juga ya, apa, pernah merasakan kegelisahan ini. Rasa-rasanya kok gak adil ya Ustadz Islam itu ya. Itu napa Bu? Lah apa bapak-bapak kan enak Ustadz, sing lanang Ustadz. Entuk bidadari salah ngono bidadarine duduk siji, ya. Loro, telu, 72, 100. Lah awakne kita wong wedok iki apa ning surga? Gak entuk bidadara ta? Begitu Bu, iya betul. Hampir semua rata-rata wanita begitu. Apakah besok wanita di surga itu enggak dapat bidadara Ustadz? Masuk lanang itu tat untuk bidadari, wedok ega. Ya. Nah, maka jawabannya yang pertama, bahwa apabila seorang wanita itu beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang sama dengan laki-laki. Berarti ibu-ibu pun juga nanti mendapatkan bidadara. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nahl ayat 31. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Yang demikian itu balasan bagi orang yang bertakwa. Dunia. Lahum fiha ma yasha'un. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Nah ibu-ibu di surga, aku kok kepingin duwe bojo bule ya. Bisa nggak kira-kira Bu?
Bisa. Ustaz, aku bosen di bojo wong Indonesia, pengen bojo bule ning surga. Bisa. Ibu akan mendapatkan suami bule. Ibu mengendaki, Ustaz, saya di surga pengen punya suami Arab. Bisa nggak? Bisa. Ya Allah, saya udah bosen sama suami Indonesia, ya Allah, pengen punya suami Arab. Ya. Bisa. Itu jawaban pertama. Semua wanita yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk juga bidadara-bidadara yang ada di surga. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ada beberapa sebab mengapa di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi itu kok tidak disebutkan bidadara untuk wanita. Itu ada sebabnya. Sebab yang pertama, karena wanita itu hukum asalnya itu dicari, dikejar-kejar. Benar nggih? Kalau laki itu mengejar wanita, wanita dikejar pria. Itu hukum asalnya. Ya, nggak mungkin lah ibu-ibu di sana kemudian ngejar lelaki di surga, kan nggak mungkin. Ya kan? Itu hukum asalnya. Makanya Allah tidak sebutkan bidadara. Ya, sehingga nggak etis ya kalau ada seorang wanita penghuni surga kemudian dia ngejar-ngejar gitu bidadara di surga, nggak mungkin. Itu nggak etis lah secara akhlak ya. Allah tahu itu. Kemudian yang kedua, wanita itu punya sifat malu. Wanita itu punya sifat malu. Beda dengan bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak ini gak duisin. Itu bapak-bapak. Ya. Sehingga kalau di komunitas bapak-bapak, ini laki-laki ya, sesama laki kumpul, kalau udah bicara masalah wanita, Allah, seru, Bu. Lu betul ini. Ya. Kalau kumpul nih sesama lelakinya bicara masalah wanita, wow, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, wow, seru banget. Hukum asalnya. No? Hukum asalnya begitu. Nah, hukum asalnya begitu. Tapi kalau ibu-ibu bicara masalah laki-laki, malu, ya kan? Wong sesama wanita aja, ibu-ibu, misalkan ada yang kelakar gitu ya. Oh, itu ada laki yang ini bodinya, dadanya bidang, perutnya six pack, rambutnya, api pokoknya wis, isin, Bu. Aduh, kok isin ya menurutku ya? Malu wanita. Ya. Makanya Al-Quran tidak menyebutkan sifatnya bidadara. Rambutnya begini, ya, kemudian dadanya bidang, perutnya six pack, bodinya, aduh, enggak. Karena wanita punya sifat malu. Makanya enggak disebutkan tentang cirinya bidadara secara detail. Ya. Itu mengapa di Al-Quran maupun di hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara detail tentang sifat bidadara. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kenikmatan surga itu tidak hanya sebatas urusan jima. Masih banyak kenikmatan surga yang lain. Makannya, minumnya, nanti jalan-jalannya, rekreasinya, belum lagi nanti melihat wajah Allah. Ya, itu kenikmatan surga yang bisa didapatkan oleh wanita selain daripada pada jima. Yang keempat, wanita-wanita penghuni surga, ya, mereka itu lebih mulia, lebih cantik, dan lebih jelita dibandingkan dengan bidadari surga. Kenapa bisa begitu? Karena wanita penghuni surga, wanita dunia, mereka dibebani kewajiban syariat, suruh sholat, suruh puasa, suruh taat suami, ya, kemudian disuruh menjaga kemaluan. Bidadari surga enggak, mereka langsung diciptakan jadi, enggak dikasih beban syariat. Makanya wanita dunia yang menghuni surga, mereka lebih mulia, lebih cantik, dan lebih jelita dari bidadari surga. Ibu tidak usah khawatir, nanti di sana itu ibu paling cantik dah di sana, paling cantik, paling putih,
ya paling mulia, udah segalanya ibu di sana. Ya. Tidak usah cemburu. Oke. Kemudian yang kelima, jangan pernah ibu-ibu menyangka bahwa wajah ibu-ibu yang sekarang itu juga akan sama di surga. Enggak. Semuanya berubah. Oke. Yang di dunia semula pesek, di surga pesek enggak? Enggak, mancung. Enggak, betul ini. Yang kemudian di dunia badannya kurus, apa di surga tetap kurus? Enggak. Mereka semuanya ideal. Yang gendut badannya sampai berupaya semaksimal mungkin supaya langsing, apa di surga gendut? Enggak gendut. Mereka semuanya serba berubah. Wajahnya ideal, tinggi badannya juga ideal, wajahnya cantik-cantik, mereka semuanya berubah. Kulit mereka semuanya putih-putih semua, nggak ada yang hitam, nggak ada yang coklat, nggak ada yang merah. Nah, oke. Nah itu. Kemudian yang keenam, seorang lelaki surga sangat memungkinkan untuk mempunyai istri-istri yang banyak dibandingkan dengan seorang wanita di dunia saja. Misalkan Bu, mungkin nggak istri punya suami banyak? Nggak mungkin. Secara syariat haram. Ya meskipun ada ya, ada di medsos itu, ada di tempat mana ada seorang wanita itu punya 2 suami, kumpul satu rumah. Ya meskipun di negara kita ya boleh-boleh saja ya, tapi di agama kita kan nggak boleh, haram ya, karena berkaitan dengan masalah keturunan, nanti nasabnya gimana, nanti akan rusak semua ya. Nah sebaliknya pria-pria di dunia mereka kan boleh punya istri 4, maka di surga pun juga demikian. Kenapa wanita laki-laki mereka lebih punya banyak bidadari dibandingkan dengan wanita yang ada di surga? Ya. Mereka punya bisa jadi banyak, juga bisa punya sedikit. Nah, tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rasa kebencian, rasa dendam, rasa permusuhan di antara para penduduk surga. Jadi ibu-ibu meskipun nanti suaminya punya istri banyak, ibu nggak bakalan cemburu, nggak bakalan benci sama madunya, enggak. Ibu nggak bakalan jambak-jambakan juga sama madunya, enggak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan kami hilangkan rasa dendam yang ada di dalam hati mereka, sedangkan mereka bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Ya, jadi semua wanita surga itu tidak punya rasa cemburu dan kemudian benci. Kemudian yang ketujuh, seorang wanita itu tidak akan pernah keluar dari beberapa kondisi ini. Jadi mengapa nggak disebutkan bidadari di surga atau ibu-ibu nggak dapat bidadari surga? Karena wanita itu dalam beberapa kondisi pasti menghadapi ini. Yang pertama, bisa jadi seorang wanita itu meninggal sebelum menikah. Ya. Seorang wanita dia meninggal sebelum menikah, bisa jadi. Maka ketika dia masuk ke surga, maka wanita ini akan dinikahkan dengan lelaki di dunia yang masuk surga juga. Ya. Jadi nggak usah khawatir di surga itu nggak punya suami, nggak, semuanya punya suami. Maka wanita-wanita yang meninggal sebelum dia menikah, maka dia akan dinikahkan dengan lelaki di dunia yang masuk surga. Nabi SAW bersabda, wa ma fil jannati a'zab. Di surga itu tidak ada para jomblo, membujang di surga nggak ada. Kemudian yang kedua, bisa jadi wanita itu meninggal setelah bercerai.
Ada wanita setelah bercerai kemudian dia meninggal dan belum sempat nikah lagi, ya. Maka kondisi wanita ini sama dengan yang pertama. Nanti ibu-ibu akan dinikahkan dengan lelaki di dunia yang masuk surga, ya. Syaratnya ibu meninggal setelah bercerai belum sempat nikah lagi. Kemudian yang ketiga, ia meninggal dalam keadaan bersuami, ya. Ibu-ibu meninggal dalam keadaan bersuami, tetapi suaminya tidak masuk surga, ya. Ibu-ibu masuk surga, suaminya nggak masuk surga. Maka wanita yang ini, kondisi yang ketiga ini, kondisinya sama dengan pertama yang kedua. Dia akan dinikahkan di surga dengan lelaki. Nah, kemudian yang keempat, dia meninggal setelah menikah dengan suaminya. Jadi setelah dia menikah dengan suaminya, kemudian dia meninggal, maka dia akan menjadi istri suaminya tersebut. Kalau suaminya di surga, ya. Jadi ibu-ibu besok itu bisa kumpul sama suami lagi, bisa, ya, asalkan dua-duanya masuk surga. Kemudian yang kelima, suaminya meninggal lebih dulu. Suaminya meninggal lebih dulu, dan setelah itu wanita ini tidak menikah lagi sampai meninggal, ya, tidak menikah lagi sampai meninggal. Maka wanita ini sama dengan wanita yang keempat, dia akan berkumpul bersama dengan suaminya di surga. Nah, yang keenam, setelah suaminya meninggal, wanita ini menikah lagi, ya. Setelah suaminya meninggal atau mungkin cerai, ia menikah dengan lelaki lain. Meskipun dia sudah menikah berkali-kali, ya, meninggal nikah lagi, meninggal nikah lagi, atau cerai nikah lagi, begitu seterusnya, maka ibu-ibu akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir, ya. Ibu di dunia ini punya suami 5, ya, misalkan punya suami 5. Nanti 5-5-nya ini bukan semuanya diambil sama ibu, ya. Maka suami yang terakhir nanti yang akan menjadi suaminya ibu, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita itu nanti bagi suaminya yang terakhir. Kemudian sahabat Udzaifah bin Yaman pernah berkata kepada istrinya, in syi'ti antakuni zaujati, kalau kamu mau, kamu bisa menjadi istriku di surga, fala tazawwijni, maka jangan kamu menikah lagi ba'di, setelah aku. Nah ini, jadi Hudzaifah ini pesan sama istrinya, kalau kamu pengen jadi istriku besok di surga, wes kamu nggak usah nikah lagi ya setelah aku ini meninggal. Begitu. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha, karena seorang wanita itu miliknya suami yang pertama, yang terakhir di surga. Falidzalik harramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna, maka dari itu Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi setelah beliau, karena istri-istri beliau adalah istri di surga. Ya. Jadi itu Bu ya. Jadi ibu-ibu itu nanti miliknya suami yang terakhir kalau memang ibu-ibu itu menikah lagi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, sekarang dibalik posisinya, ya. Kalau suaminya ada di surga, ya, kemudian ibu-ibu ada di neraka, ya. Ini untuk para wanita-wanita yang membangkang kepada suaminya, ya, suka mengumbar auratnya, ya, suka mengumbar kemaluannya dan lain sebagainya, ya. Bahkan dia itu suka menyakiti suaminya,
maka para wanita-wanita bidadari yang ada di surga bilang kepada istri tadi, ya, istri yang melarani hati suaminya tadi itu mengatakan, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Janganlah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril in. Kecuali nanti istrinya, wanita cantik yang bermata jelita, akan mengatakan, la tu'zihi, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena dia itu hanya mampir saja di sisimu. Yusiku an yufariqaki ilaina, nanti suamimu akan kembali kepada kami. Ya. Ini ancaman bagi ibu-ibu, ya, yang berani menyakiti suaminya besok tidak akan bisa ketemu dengan suaminya di surga. Nah, itu jawaban dari para ulama masalah kenapa sih wanita itu kok tidak disebutkan mendapatkan bidadara yang ada di surga. Nah, kemudian yang berikutnya pasar. Memang di surga ada pasar? Ada. Di surga ada pasar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jumu'atin, yang akan didatangi oleh penghuni surga setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal, maka bertiuplah angin dari arah utara. Ya. Fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim, angin itu mengenai wajah dan pakaian mereka. Fayasdaduna husnan wa jamalan, semakin bertiup angin itu semakin bertambah ketampanan dan keindahan mereka. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian mereka pulang kembali kepada keluarga mereka. Wa qadisdadu husnan wa jamalan, keluarga mereka pun juga semakin bertambah tampan, semakin bertambah cantik dan indah. Fayaqul lahum ahluhum, keluarganya mengatakan kepada mereka, wallahi demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, engkau semakin bertambah cantik, bertambah tampan dan bertambah indah. Fayaqulun, mereka mengatakan, wa antum wallahi, kamu juga demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kalian pun juga semakin indah dan cantik. Oke. Nah, pasar di surga nih. Pasar di surga ini bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwa pasar di surga itu adalah sebuah tempat di mana di situ semua penduduk surga kangen-kangenan. Sama kayak di dunia, Pak. Jadi bapak-bapak itu kan punya teman ya, punya komunitas gitu ya. Kadang kan kumpul nongkrong, ngopi bersama gitu ya. Cerita-cerita gitu ya. Nah, itu di surga begitu, ya. Ada pasar di situ di mana semua penduduk surga, terutama laki-laki, itu kumpul sama teman-temannya, Pak. Temennya mancing, temennya bedil, temennya karambol, ya, temennya majelis ilmu, semua datang semua, kangen-kangenan. Oh, ya apa kabarnya gitu. Masya Allah, anaknya piro saiki, gitu. Ya. Nah, ketika mereka selesai kumpul di situ, kangen-kangenan, reuni-reunian, ya, senang semua, mereka pulang. Begitu terkejutnya mereka ketika pulang, ketika mendapatkan suami-suami mereka, anak-anak mereka, bapak-bapak mereka itu semakin indah wajahnya dan semakin tampan wajahnya. Ternyata bapak-bapak juga demikian, laki-laki. Begitu mereka pulang ke rumah, mereka terkejut. Loh, bojone kok tambah ayu, ya? Kok tambah menarik, tambah indah. Begitu seterusnya. Ya. Itu gambaran pasar di surga. Yang kedua, para ulama menjelaskan nanti di surga tidak ada jual beli. Gimana mau jual beli, Pak? Tinggal ngambil aja kan? Tinggal ngambil, tinggal makan, tinggal minum. Ngapain harus jual beli? Nggak ada. Cuma di sana nanti itu ada barang dagangan di mana mereka tidak usah jual beli, hanya tinggal mengambil saja. Itu gambaran pasar di surga. Ada dua versi dari para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya,
Apa sih pekerjaannya penduduk surga di sana? Ngapain aja? Apa ada belajar tahsin gitu kan? Nggak ada. Gitu. Apa ada belajar bahasa Arab online gitu, dipandu sama satu ustazah, satu ustadz? Nggak ada. Apa di surga ada majelis kayak begini, majelis ilmu? Nggak ada. Apa di surga nanti bapak-bapak bekerja ala kau nyari pesek? Nggak ada. Di surga nggak ada pekerjaan. Nggak usah nyari kerjaan pak, nggak usah pusing jenengan. Nah, terus ngapain? Apa yang dilakukan penduduk surga? Mereka sibuk ngapain? Mari kita lihat apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajum fi dhilalin. Mereka bersama dengan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh. Alal araiki muttaqiun. Mereka bersandar di atas dipan-dipan mereka. Yasin 55-56. Para ulama tafsir mengatakan fi syughulin fakihun, mereka berada di dalam kesenangan dengan kesibukan mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas dan ulama tafsir yang lainnya, penduduk surga itu punya kesibukan iftidadul abkar, memecahkan selaput darah perawan. Loh betul Pak ya? Jadi kesibukan penduduk surga itu tidak lain adalah memecahkan selaput darahnya para perawan yang ada di surga. Masa gitu toh Ustaz? Iya. Loh betul Bu, saya tidak mengada-ada ya. Para ulama tafsir mengatakan demikian. Nah, ada alasannya ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka yang disibukkan dengan seperti itu? Yang pertama, bahwa secara fitrah, baik laki-laki maupun perempuan suka dengan jima enggak? Suka Pak. Yang normal ya, yang normal saya kira. Kalau yang normal, laki-laki normal, wanita normal itu suka dengan jima. Siapapun orangnya. Itu hukum asal pertama, jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya, bagaimana mungkin penduduk surga tidak dibikin sibuk ya, dengan memecahkan selaput darah para perawan yang ada di surga? Karena perawan-perawan yang ada di surga itu banyak jumlahnya. Kan tidak cuma satu Pak. Bayangkan, satu orang lelaki penduduk surga itu bisa punya istri 100 di sana. Bisa punya istri 72 Bu. Itu betul ya. Orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah, itu dia akan dinikahkan dengan bidadari di surga sebanyak 72. Bayangkan, 72 digilir semua dalam satu hari. Kenapa mboten sibuk? Mari situkne, mari situkne. Nanti begitu seterusnya sampai habis 72, nanti kembali lagi yang pertama. Yo sibuk banget lah, gitu kan? Loh betul nih Bu, sibuk banget. Mereka nggak sempat mikir, belum lagi nanti ya makan, belum lagi nanti minum. Habis makan minum jima lagi, makan minum jima lagi. Ya sibuk, nggak mikir tahsin sudah, ya, nggak mikir bahasa Arab sudah, nawu sorop apa nggak mikir sudah, ya. Disibukkan dengan itu, ya. Kita perlu begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana tidak sibuk penduduk surga dengan memecahkan keperawanan para wanita-wanita penghuni surga? Karena para wanita penghuni surga, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan perawan dan terus perawan. Allahu Akbar. Itu enak gak Pak? Enak. Mari kita lihat ya. Jadi wanita penghuni surga itu begitu selesai dipakai, buatin ombo Pak, ya kan? Perawan manek, mari digawe perawan manek, mari digawe perawan manek. Sampai kapan? Seterusnya begitu, kekal selama-lamanya. Yo sibuk jenengan Pak, ya kan? Ya. Nah, sibuk dondomi dari ibu. Masya Allah ya.
Oke, lanjut lagi. Bagaimana mungkin penduduk surga tidak sibuk dengan merawani para wanita-wanita yang ada di surga? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kaza wa kaza. Seorang mukmin di surga diberikan kekuatan untuk berjima sekian dan sekian. Qila, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anjutikul dzalik, apakah dia mampu melakukan seperti itu? Maka Nabi mengatakan, yu'ta quwwata mi'atin. Penduduk surga diberikan kekuatan 100 orang dalam berjima. Bayangkan, Pak. Jadi satu orang penduduk surga, termasuk juga ibu-ibu, itu diberikan kekuatan oleh Allah 100 kali orang berjima. Berarti gambarannya begini. Dalam satu hari, seorang penduduk surga bisa melakukan jima 100 kali. Sehari, Pak, Ibu. Apa mungkin sibuk? Yang sehari 100 kali itu baru istri pertama loh, Ki. Baru istri pertama. Istri kedua, istri ketiga, sampai ping 70, ping 100. Legrek nggih boten, Bu. Di surga enggak ada legrek, enggak ada, ya. Mereka semuanya dalam keadaan yang sehat, segar, bugar. Tidak ada yang loyo. Coba di dunia, loyo, Pak. Ya kan? 2 kali, 3 kali udah legrek sudah. Jamu, pijet. Di surga enggak ada jamu, enggak ada pijet. Ya. Nah, ini. Nah, di dunia lo jamu, ya. Nah, kedelinges apa, ya. Di surga nggak ada jamu, nggak ada. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah 35-36, Inna angsha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para wanita bidadari dengan ciptaan yang langsung tanpa dilahirkan. Faja'alnahunna abkaron. Kemudian kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Ya, Allahu Akbar. Ini, Pak, ya, mengapa penduduk surga itu mereka sibuk banget, ya? Mereka disibukkan dengan memecahkan selaput darahnya para wanita-wanita yang ada di surga. Nah, udah sibuk begitu ya ngapain ngurus yang lain gitu kan? Udah sibuk kayak begitu. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini ibu semua dan bapak-bapak sedikit ya gambaran dari keadaan surga yang mungkin kita semuanya sangat-sangat ya merindukan. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan tadi, ya minimal bisa menggugah semangat kita untuk tidak males-malesan beramal soleh. Ya. Karena di depan kita ada surga yang menanti kita, ada pintu-pintu surga yang siap terbuka, ada wanita-wanita bidadari bapak-bapak, ya, yang siap kita sibukkan mereka, ya, dengan kesibukan itu, masya Allah, ya. Maka ini pentingnya untuk tidak mengumbar, ya, kemaluan kita dengan seenaknya, karena di sana ada kenikmatan yang lebih luar biasa daripada wanita yang ada di surga. Baik, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu. Untuk ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Ada kuis berapa? 6 ya? Iya. Alhamdulillah ada kuis ibu-ibu. Tanya boleh, Ustaz? Monggo dengan senang hati, Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca itu antara lain begini Ustaz isinya. Entah ada hadisnya atau tidak, saya juga nggak paham. Tapi kalau kita mengikuti kajian barusan ini, ternyata surga itu perlu diminta atau diharapkan, bahkan diwajibkan, ya. Kita umat beribadah minta surga. Saya melihat pernah membaca kajian itu bunyinya begini. Kalau seseorang itu istilahnya kita itu sudah sama Allah itu kan diciptakan hanya untuk beribadah.
tatkala kita mengharapkan surga, artinya kita itu minta sesuatu, itu ibadah kita itu rasanya kurang ikhlas gitu loh. Artinya kita mau melakukan ibadah itu karena minta sesuatu. Jadi di sana perlu digarisbawahi bahwasanya intinya itu begini, kita beribadah itu tidak minta apapun, hanya minta keridhaan Allah. Tatkala Allah meridhoi kita dimasukkan surga, ya kita terima, alhamdulillah. Tapi tatkala Allah meridhoi kita, bahkan kita sudah berusaha payah beribadah, ternyata Allah meridhoi kita ditaruh di neraka, ya itu memang ridhonya Allah seperti itu, ya kita terima seperti itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Masya Allah, ya. Ini ada pertanyaan, bahkan mungkin bisa jadi hampir sebagian orang berpendapat yang sama, bahwa kita ini tatkala ibadah, ya udah ibadah aja gitu ya, dengan tulus, dengan ikhlas, meraih ridha Allah, nggak usah minta macam-macam. Bahkan termasuk nggak usah minta surga, ngapain ibadah minta surga? Berarti kamu kan nggak ikhlas dalam ibadah, gitu kan? Ya udah, kalau memang Allah ridho, ya kita nanti dimasukkan ke surga, ya sudah, ya berarti itu memang jatah kita masuk surga. Lah kalau Allah ridho kita ini masuk ke dalam neraka, ya sudah, ridho saja kita masuk neraka, gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan yang perlu diluruskan, pernyataan yang perlu diluruskan. Masalah keikhlasan, masalah ridho itu kan masalah hati. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang tahu. Tuh, sehingga tidak perlu kita menampakkan ibadah kita kepada orang lain dengan cara selfie, difoto, di video, ya, dibuat status. Alhamdulillah sampai detik ini sudah bisa menyelesaikan 30 juz di status. Ngapain harus ditulis di status dengan bisa menyelesaikan 30 juz? Ya, itu berarti ada unsur riya. Ya pasti tidak diterima sama Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka, pasti. Coba itu dengan sembunyikan, disembunyikan, tidak ada yang tahu, ya udah pasti Allah akan berikan surga. Bahkan tanpa kita minta pun Allah pasti akan membalas dengan surga. Itu sudah pasti tanpa kita minta. Apalagi ditambah dengan minta, gitu kan? Nah, kalau Allah ridho masukkan ke neraka, ya kira-kira dengan kuat dimasukkan ke neraka, ya kan nggak kuat. Ya, karena kan nggak kuat, maka kita disuruh minta supaya berlindung dari siksa api neraka. Gitu. Jadi beramal karena mengharapkan surga itu sama sekali tidak bertentangan dengan keikhlasan, atau mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di Al-Quran Allah sudah memberikan janji atau iming-iming, ya, imbalan bagi orang beramal soleh dengan janji surga. Nah, bahkan Nabi pun juga menyuruh kita minta dengan surga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, langsung kita lanjut dalam Bu. Mana bunyi hadis yang mengatakan bahwa barang siapa membaca doa selesai wudu akan dimasukkan ke dalam 8 pintu surga dengan membaca la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Betul. Membaca doa setelah wudu, Allah subhanahu wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, dia akan dimasukkan dari 8 pintu surga. Betul itu. Nah, lanjut kuis, kita lanjut kuis. Pertanyaan yang pertama, pintu apakah yang letaknya di tengah surga? Babul Walid. Nah, barakallahu fiik. Sahih, betul. Pintu berbakti kepada orang tua.
Yang kedua, sebutkan ciri-ciri wanita yang masuk surga dari 8 pintu. Ayo Bu. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati suami. Barakallahu fiik. Nggih, betul. Yang nomor 3, Bapak ngalah ya Bu. nih Bapak. Ngalah ya. Ngalah ya Bapak-bapak. Bukan bentuk lagi ya. Sebutkan 2 alasan. Ya, 2 alasan mengapa Allah tidak menyebutkan tentang bidadara di surga bagi wanita. Karena wanita itu asalnya dicari atau bisa sama. Yang kedua, wanita itu memiliki sifat malu. Barakallahu fiik. Betul. Wanita itu sifat asalnya dikejar. Yang kedua, wanita memiliki sifat malu. Nah, Nggak turu berarti Ibu. Turu kan nggak ngerti. mungkin itu tidak ngerti mungkin. Aku gini. Kemudian yang berapa? 4 ya? Iya, Yang keempat, 4. mengapa para wanita di surga tidak mempunyai rasa cemburu? Mengapa wanita-wanita penghuni surga tidak mempunyai rasa cemburu? Ayo Bu. Jawab Bu. Jawab Bapak? Karena Allah memang di surga memang wanita diciptakan rasa itu dihilangkan. Masya Allah. Kasih bapaknya hadiahnya. Betul. Kalau Ibu nggak ada yang jawab, saya Ye, nggak jawab. karena Allah sudah mencabut, menghilangkan rasa cemburu dari wanita di surga. Kalau Betul. Ibu nggak jawab, Itu saya nggak jawabannya. Masya Allah. Baru jawab. Ye. Yang kelima, apabila seorang wanita meninggal ya, dalam keadaan bersuami, tetapi suaminya tidak masuk surga, dengan siapa wanita ini besok menikah di surga? Bu. Lenda tak jawab loh. Saya ulangi ya. Lenda tak jawab loh. Seorang wanita meninggal dalam keadaan bersuami, tetapi suaminya nggak masuk surga. Dengan siapakah wanita ini besok di surga menikah? Enggak, bukan. Jangan rebutan, jangan rebutan. Bukan. Dipilihkan di surga. Betul, akan dinikahkan dengan lelaki dunia yang masuk surga. Betul. Terakhir ya, yang keenam. Ada seorang wanita yang memiliki suami banyak, ya, memiliki suami banyak. Dengan siapakah wanita ini besok akan bersama dengan suaminya? Bu. Ayo diparuh, dibagi-bagi. Siapa yang duluan? Monggo yang duluan aja, yang duluan ngacung. Ganti pertanyaan lagi Ustaz. Kasih pertanyaan lagi Ustaz. Oh, batal ya? Batal. Ya wis, batal wis. Kasih pertanyaannya agak sulit Ustaz. Pertanyaannya batal wis, ganti. Nah, Nggih. ganti sing angel pertanyaannya. Sip, tak carikan. Ya, ya itu. Ya, karena kemarin saya nggak tanya kan berhenti kan. Kayak tanya ada lagi yang nanya. Gitu. Saya hanya aja. Jadi
sebutkan sifat fisik penduduk surga. Sebutkan sifat fisik penduduk surga. Monggo. Enggak ada. Dibuka kerpeane. Catatannya dibuka. Monggo. Tak jawab belum kok? Dek. Adik jawab yo. Tidak berhubungan Nah, itu adik. Nah, bagus. berhubungan sama dengan hubungan nabi. Ya wis. Ya dikasih kanda. Bagus adik. Insya Allah bagus. Oke. Selesai sudah. Alhamdulillah kuis kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.